Halo Bapak Mama. Iya, kita jumpa lagi nih ya di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2022-2023. Gimana nih? Rindu kan ya dengan sekolah talenta, apalagi dengan SD talenta. Biasanya tuh kan pagi-pagi Bapak Mama mengantar putra-putrinya ke sekolah, maka kerinduan ini semuanya akan segera terobati Bapak Mama. Karena Bapak Mama akan mulai mengantar kembali putra-putrinya ke sekolah. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Ada berbagai macam hal yang akan Papa Mama simak. Makanya ikuti terus ya obrolan asik di acara Parenting Talenta Primary School. Oke ya Papa Mama ya? Dan tentunya saya tidak akan sendirian di sini kalau ngobrol-ngobrol tentang parenting ya. Apalagi Papa Mama ingin tahu banyak hal tentang kurikulum, tentang ekskul nih. Nah, yang dinanti anak-anak kita nih, ekskul. Nah, selanjutnya juga berbagai macam hal informasi yang nanti Papa Mama informasi lengkapnya dapat Papa Mama pelajari dan pahami karena akan ada handbook juga ya. Dan tentunya berbagai macam hal itu saya kemas dalam obrolan santai bersama dengan Ibu Christine. Oke, kita simak ya dari awal sampai akhir. Oke? Halo Ibu Christine. Hai Miss Asti. Biasanya kalau acara parenting itu kan kayak acara formal-formal yang diem, tenang, kayak tegang kayak gitu ya Bu ya. Fokus mendengarkan gitu ya. Iya. Ini beda ya tahun pelajaran yang baru ini beda ya kita ya. Beda Miss Asti karena memang kita sudah 2 tahun lebih ya sungguh berbeda dalam segala hal. Kegiatan baik pembelajaran maupun apapun itu kita sungguh berbeda. Dan tahun ajaran 2023 ini kita baru mau memulai kembali masa-masa lalu yang membahagiakan. Iya, kangen banget Bu. Biasanya kan di depan ruangan ibu itu juga banyak anak-anak yang wah nyapa kita kayak gitu ya. Lama banget ini ya Bapak Mama ya, kita nggak ketemu seperti ini. Terus Papa Mama juga ke sekolah biasanya parenting ya. Betul, betul. Tapi kalau yang ini, parenting umum ini kita langsung ya Bu ya, kita saksikan melalui YouTube. Nah, kalau yang tentang informasi kelas, Papa Mama nanti akan hadir di hari Sabtu ya Bu ya. Dan itu nanti akan mendapatkan penjelasan langsung dari para wali kelasnya. Papa Mama, gak usah berlama-lama ya. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol dulu aja langsung dengan Bu Christine. Bu Christine, kayaknya perlu diingatkan lagi nih Papa Mama, di refresh lagi karena sudah hadir di parenting kita nih tentang visi misi sekolah kita Bu. Oke ya. Baik, visi misi sekolah talenta khususnya juga SD Talenta itu adalah insan pembelajar yang berbudi pekerti dan cerdas. Artinya apa Miss Asti? Bahwa sekolah talenta itu memang membentuk anak secara utuh, bukan hanya dari sisi akademik, sisi pengetahuan saja yang kita kembangkan, tetapi dalam hal karakter, budi pekerti itu menjadi hal yang utama. Hal yang utama adalah karakter dan budi pekerti ya Papa Mama ya. Lanjut Bu. Nah, untuk mencapai visi tersebut ya, maka SD Talenta mempunyai misi yang pertama, mengembangkan pendidikan yang visioner berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Artinya kita sungguh menghargai pribadi masing-masing pribadi sebagai manusia. Memanusiakan manusia. Betul sekali. Yes. Ya. Yang kedua, membentuk pribadi yang utuh yang memperjuangkan martabat manusia. Artinya apa? Masih berkesinambungan dengan misi yang pertama tadi, bahwa unsur pribadi manusia itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Begitu bisa. Oke, jadi jelas ya Bapak Mama ya, apa yang menjadi visi sekolah talenta dan untuk mewujudkan hal tersebut
kita melaksanakan misi-misinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Christine. Bu, nilai-nilai keutamaannya apa saja, Bu? Perlu di-refresh lagi nih, Bu. Baik, ada 4 nilai keutamaan. Yang pertama itu compassion. Meliputi apa saja? Kepedulian, cinta kasih, persaudaraan sejati, dan pengabdian. Begitu. Yang kedua adalah karakter. Meliputi apa saja? Disiplin, mandiri, dapat dipercaya, tangguh, konsisten, adil, rendah hati, dan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Keren. Yang ketiga adalah consciousness, yang meliputi visioner. Visioner itu berpandangan ke depan, kemudian berhati nurani, dan percaya diri. Confidence, percaya diri. Tuh. Yang terakhir itu kompeten. Di situ terdiri dari kreativitas, inovasi, pengelolaan, komunikasi, dan kepemimpinan. Luar biasa ya Bapak Mama ya. Jadi nilai-nilai keutamaan itu yang akan dilakukan terus dan diunggulkan untuk anak-anak SD talenta terutama. Apalagi sebenarnya secara umum untuk sekolah talenta ya Bu ya. Betul. Tapi kayaknya ada sesuatu yang agak sedikit berbeda ini Bu. Iya kan? Di tahun pelajaran ini Bapak Mama, kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menerapkan kurikulum merdeka. Dan tentunya sesuai dengan arahan dari pemerintah, kita itu ada proyek. Nah, proyek apa? Profil pelajar Pancasila untuk penguatannya, dan itu meliputi 6 dimensi. Apa saja itu, Bu? Ya, jadi kalau semester lalu, tahun pelajaran lalu kita sudah juga melaksanakan proyek dalam pembelajaran. Tapi untuk kurikulum merdeka yang kebetulan SD Talenta itu direkomendasikan oleh Kemendikbud, itu pelaksanaannya adalah mandiri berbagi. Jadi tingkatannya memang ada 3, Miss Asti. Yang pertama itu mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan yang ketiga mandiri berbagi. Artinya memang sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola proses pembelajaran dan segala sesuatunya secara mandiri. Dan bisa berbagi tentunya ke sekolah-sekolah lain juga ya. Nah, hal yang terpenting tadi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Oh, luar biasa. Jadi spiritualitas itu tetap diutamakan. Yang kedua itu mandiri. Artinya diharapkan anak-anak untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu oleh dirinya sendiri. Jadi berusaha dulu semaksimal mungkin. Kalau memang sudah tidak bisa, mungkin baru bisa bertanya. Jadi bukan segala sesuatu langsung minta pertolongan kepada orang lain. Tidak, tapi anak-anak berusaha lebih dulu. Berusaha terlebih dahulu. Kalau benar-benar baru dengan usahanya sendiri itu butuh bantuan orang lain, baru itu disampaikan orang lain. Tapi mengutamakan usaha diri sendiri dulu ya, karena mandiri. Betul. Terus Bu, yang ketiga itu berkebinekaan global. Artinya anak-anak memang dalam proyek tersebut sungguh diajak menghargai berbagai perbedaan yang ada, termasuk perbedaan pendapat. Kalau itu kerja kelompok, diskusi, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada perbedaan pendapat. Maka kita harus mau menghormati dan menghargai pendapat orang lain. ya respect dengan orang lain ya. Ya. Yang keempat adalah bergotong royong. Artinya anak-anak diajak bekerja sama, bekerja kelompok, bukan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan segala sesuatu. Masih. Yang keempat itu kreatif. Kreatif itu diharapkan anak-anak muncul ide-ide yang spektakuler di dalam menciptakan atau mencari solusi berbagai permasalahan yang ada. Bukan sekedar pengguna, tapi mereka memiliki suatu inisiatif untuk membuat sesuatu yang baru, gitu ya. Betul. Yang terakhir adalah
bernalar kritis. Penting banget nih. Apa ini? Artinya bahwa anak-anak diharapkan untuk bisa bersikap netral, jadi tidak langsung menerima apapun yang dia dengar, dia lihat, gitu ya. Tapi memang harus bisa menyaring. Benar nggak sih itu? Begitu. Jadi kalau misalkan ada suatu informasi pun, kebenarannya itu bukan hanya oh iya kalau saya dengar ya ini pasti benar nih. Dia harus benar-benar benaran kritis itu memikirkan oh ini tingkat kebenarannya seperti apa, gitu ya. Nggak hanya asal terima saja. Anak-anak harus mampu seperti itu ya. Oke. Ya. Nah seperti yang tadi Bu, saya sudah menyampaikan di depan sedikit gitu ya. Kelas 1 sampai kelas 6 di SD Talenta ini itu kan akan menggunakan kurikulum merdeka. Dan Ya. benar. Apalagi Ibu tadi sudah menyampaikan juga bahwa SD Talenta itu direkomendasikan untuk mandiri berbagi. Oke. Nah, Papa Mama pasti akan memikirkan juga nih. Wah, terus mapel-mapelnya itu seperti apa? Kegiatan pembelajarannya itu seperti apa di dalamnya? Kayak gitu. Supaya Papa Mama nggak penasaran, Bu. Singkat saja, Bu. Poin intinya saja. Itu seperti apa sih yang kurikulum yang akan dijalankan di SD Talenta itu penerapannya kayak apa? Baik, Miss Asti. Untuk mata pelajaran itu Ya. ada sedikit yang berbeda. Apa itu? Nah, kalau kelas 4, 5, 6 Ya. itu biasanya itu IPA, ilmu pengetahuan alam, dan IPS Sendiri itu ya? berdiri sendiri. Tapi untuk kurikulum merdeka itu menjadi satu kesatuan yang dinamakan IPAS. IPAS. Jadi IPA dan IPS-nya ini Menjadi digabungkan. satu. Ya. Ya, itu bedanya. Kemudian yang pelajaran yang lain, mata pelajaran lain, muatan pelajaran lain itu masih sama. Masih sama. Nah, ada tambahan di sini itu memang untuk pelajaran bahasa Inggris sudah berjalan mau tahun keempat ya, Miss Asti ya. Luar biasa. Nah, bukan hanya sekedar apa istilahnya pengetahuan yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, tapi lebih juga menekankan unsur berbicara. Ya. Maka SD Talenta bekerja sama dengan Tiskes with Oxford. 4 tahun ya udah Ratu di sini bicara itu langsung ya Bu ya. Anak-anak itu diberi kesempatan berkomunikasi langsung dengan native-nya. Betul. Ya, Luar di situ. biasa. Kalau biasanya ketika kemarin daring itu mereka di rumah masing-masing. Ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi, Miss Asti. Jadi akan Senang, berkumpul di suatu ruangan yang di situ dilengkapi berbagai fasilitas sehingga anak-anak juga akan bisa langsung berbicara teleconference dengan native-nya. Oke, anak-anak yang dulu sudah pernah mengikuti ya, sudah pernah tatap muka, pasti ingat, wah ada Tiskas gitu. Ya. Terus nanti mobil dari kelasnya ke ruangan khusus ya untuk mengikuti kegiatan tersebut ya Bu ya. Tuh. Tapi kayaknya selain ada Tiskas, ada yang baru lagi nih. Apa itu? Ya, ada sesuatu yang baru. Miss Apa Asti. itu? Jadi kalau yang lalu sebelum pandemi itu ada pelajaran Lego dan robotik. Nah, kali ini kita sudah akan mengakomodir dengan tuntutan zaman. Maka akan diganti kegiatan tersebut dengan kode hidup. Oh, jadi arahannya ini supaya anak-anak juga karena banyak hal ya Bu ya. Kalau dulu tuh sering memegang peralatan bersama-sama, kita agak mengantisipasi juga untuk tentang kegiatan ini tuh anak-anak difasilitasi untuk bisa tetap mengikuti perkembangan teknologi. Jadi Papa Mama tentunya akan siap ya nanti kalau anak-anak misalkan datang ke sekolah itu perlu membawa perangkat khusus ya. Betul. Oke, baik itu nanti bisa berupa handphone atau nanti bisa apalagi terfasilitasi dengan laptop tentunya ya. Betul. Oke, sip. Terus selain itu ada apa lagi Bu? Nah, semua itu sebenarnya berujung dalam berbagai pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin mulai dari anak-anak datang, harus ngapain saja sih ketika datang, mulai ketemu teman-teman, masuk kelas, harus seperti apa. Nah, itu semua akan dilakukan untuk kembali mewujud nyatakan dari berbagai program pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan dari awal hingga akhir tadi. Oke, jadi kalau misalkan Papa Mama
ingin jelas lagi, Bu, kok ini mata pelajarannya apa saja, kok pula dijelaskan satu persatu, ada di handbook ya. Oke. Bu, kalau penasaran nih, orang tua biasanya kan ada suatu kecenderungan beberapa orang tua, mungkin tidak semuanya, itu mulai memikirkan bagaimana sih nanti sistem penilaiannya, seperti itu. Tapi sebenarnya kita tidak melulu harus mengejar pada nilai ya Bu ya, lebih pada bagaimana pembelajaran itu bermakna bagi anak-anak, terus anak-anak itu memiliki budi pekerti, karakter yang baik ya. Nah, jadi sistem penilaiannya yang di akhir ini seperti apa Bu, supaya garis besarnya saja orang tua paham dulu. Untuk kurikulum merdeka itu penilaiannya lebih fleksibel. Nah, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Benar. Nah, seperti apa itu? Memang masih tetap akan ada yang namanya penilaian sumatif. Ya, ada penilaian sumatif harian. Ya, jadi apa sih penilaian sumatif? Itu ya penilaian yang dilakukan di akhir sebuah program pembelajaran. Ya mungkin satu tujuan, 2-3 tujuan pembelajaran baru diadakan penilaian sumatif. Dan juga bisa jadi penilaian di akhir semester. Nah, untuk nilai rapotnya itu rata-rata penilaian sumatif harian ya, ditambah penilaian sumatif akhir semester dibagi 2. Jadi memang porsinya memang cukup lumayan untuk akhir semester. Tapi fleksibel Bisasti. Itu bentuknya bisa berbagai macam. Iya, bisa tertulis, bisa lisan, bisa berbentuk project, portofolio, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Cocoknya dinilai dengan apa sih? Oh, ini dengan portofolio, ya akan mengambil nilai dari portofolio. Oh, ini harus berupa project, maka si guru tersebut akan merancang project yang masuk dengan pembelajaran, materi, konsep. Kalau yang tadi beda lagi dengan project penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau penguatan profil pelajar Pancasila itu projectnya dalam 1 tahun ajaran itu hanya akan ada 2 kali. Tapi kalau penilaian proyek yang sumatif itu bisa beberapa kali, disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Oke, kalau proyek biasanya mama lebih melihat yang tentang ini ya Bu ya, proyek-proyek yang dulu ada kegiatan, ada mapel ini, nanti ada proyek kolaborasi dan sebagainya, itu yang diambil penilaiannya yang itu. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu lebih kita akan mengarah pada karakter anak. Betul. Karena karakter anak yang baik ini akan yang lebih disasar ke situ ya Bu ya. Betul. Oke ya. Cukup jelas ya Papa Mama ya tentang ini ya. Oke. Jadi Papa Mama tidak usah khawatir karena sistem pembelajaran kita memang berpihak pada anak. Benar sekali, berpihak pada anak. Ya, apa yang dibutuhkan anak tersebut, makanya istilahnya sistem diferensiasi pembelajaran itu tetap akan dilakukan. Kalau Mama Papa ingat, sebelum kita libur dulu ya, itu kita melaksanakan asesmen diagnostik. Ya, Mama Papa juga sudah dikirim juga ya waktu itu sertifikatnya ya hasilnya ya. Nah, seperti apa gaya belajar anak-anak kita? Nah, sekolah akan berusaha untuk mengakomodir gaya belajar tersebut supaya betul-betul anak-anak itu bahagia, gembira, sukacita belajar di sekolah. Benar sekali, karena pembelajaran yang bermakna dan anak-anak itu belajar dengan bahagia itu penting sekali. Ya. Oke, nah yang selanjutnya Ibu, di sini itu ada orang tua mungkin akan memikirkan juga nih, wah kalau sudah beres nanti anak-anak itu kan akan ada sistem kenaikan kelas nih. Nah anak-anak bisa naik kelas itu kalau syarat-syaratnya itu seperti apa sih? Nah, ya anak-anak SD Talenta akan naik kelas jika yang pertama anak-anak itu sudah menuntaskan capaian pembelajaran dalam fase-fase tersebut. Nah, karena di SD sendiri itu ada 3 fase. 3 fase. Yaitu fase A itu dicapai oleh anak-anak kelas 1 dan
dan kelas 2. Jadi fase A itu sebenarnya dicapai anak itu 2 tahun ya Bu ya di situ ya. Ya. Perbedaan kedalaman tingkat materinya sudah dibicarakan ya oleh Bu Guru ini. Ya, disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak tentunya. Benar. Ya. Yang fase B itu akan dicapai oleh anak-anak kelas 3 dan 4. Sedangkan fase C itu anak-anak kelas 5 dan 6. Oke, sip. Jadi syaratnya itu harus selesai dulu. CP-nya harus selesai. Capaian pembelajarannya tadi. Betul. Yang kedua, itu memperoleh nilai sikap. Kembali lagi, karena kan kita mengarahnya pada karakter budi pekerti. Ya, nilai sikapnya itu minimal baik. Minimal baik. Jadi cukup Bukan itu cukup. tidak cukup. Cukup Ya. itu tidak cukup. Jadi minimalnya baik. Minimal baik nih ya. Yang ketiga itu kehadirannya minimal 85%. Ya, Oke. dalam 1 tahun itu 85% kehadiran. Jadi diingat-ingat ya, pastikan bagus lagi kalau itu 100% bisa hadir ya. Ya, Untuk jaga kesehatan sehingga tidak ada yang nanti wah sakit, apalagi alfa, oke ya. Terus misalkan ada kepentingan keluarga yang sangat tidak mendesak. Nah biasanya kita tuh sangat toleransi itu kedukaan ya Bu ya, karena kita tidak pernah berharap tentang hal-hal semacam itu ya. Nah tapi kalau yang lainnya pasti bisa ya kita atur karena Ya. program dari sekolah itu jadwalnya juga sudah jelas. Biasanya kan papa mama buat ya mau liburan kemana dan sebagainya, izin dan sebagainya kayak gitu. Pengen tahu sudah ada di handbook semuanya. Oke. apalagi yang sifatnya rekreasi, Misasti. Benar itu Bu. Ya, rekreasi itu kan memang biasanya di hari-hari anak-anak sekolah itu memang banyak promo ya. Seperti harga tiket pesawat terbang itu biasanya lebih murah di saat anak-anak belajar. Tapi ya kembali, ya anak-anak itu akan mendapatkan apa sih? Kalau nilai yang akan dicapai, mohon maaf, pendidikan nilai yang akan dicapai, ya berarti orang tua pasti akan memfasilitasi anak untuk belajar dulu. Karena untuk rekreasi sudah disediakan waktu libur bagi anak-anak. Iya, skala prioritas ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Jadi benar-benar di sini bukan hanya sekolah memberikan suatu aturan seperti apa, tapi papa mama dapat juga mengedukasi, memberikan pemahaman kepada anak-anak juga, termasuk papa mamanya untuk menyusun schedule liburannya itu seperti apa, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran yang sudah jelas ya Bu ya, jadwalnya. Ya. Oke, terima kasih loh ya papa mama yang sangat paham tentang itu. Oke, Bu, kalian ini kan kelas 1 sampai kelas 5 naik kelas. Ya. Nah, kalau kelas 6 itu kan lulus, apalagi berhubungan dengan ketentuan yang surat edaran menteri ya, surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ujian dan ujian kesetaraan. Nah, serta pelaksanaan ujian sekolah itu masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Nah, itu ada kriterianya Bu. Kalau kelulusannya dari surat keterangan tersebut itu tadi, surat edaran itu anak itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus selain itu juga memperoleh nilai sikap. Minimal apa Bu? Baik. Oke, yang selanjutnya mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Berarti yang diselenggarakan kalau di sini SD Talenta. Nah, secara khusus nih Bu, kriteria kelulusan SD Talenta itu seperti apa Ibu? Yang pertama itu memiliki nilai rapor kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak ada satu semester pun nilai rapor yang tidak ada. Iya. Jadi harus lengkap. Tidak bisa mungkin kelas 5 semester 2 nggak ada nih nilainya. Walaupun bisa menyelesaikan di kelas 6 berarti nggak bisa lulus karena tidak ada nilainya satu semester. Iya. Yang kedua itu mengikuti ujian sekolah. Nah, bentuk ujiannya seperti apa? Pastinya sekolah akan menyesuaikan, gitu ya. Dan memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan. Jadi bukan hanya sekedar ikut ujian, tapi nggak ada nilainya, tetap ada nilainya. Oke. Yang berikutnya adalah memperoleh nilai sikap kembali. Apa Misasti? Baik, Bapak Mama. Nilai Ya. sikap baik. Iya. Ya. Sekolah Talenta itu sangat menekankan tentang apa? Karakter. Apalagi penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, Bu, kita tadi ngobrolin tentang kurikulum, terus Bapak Mama, oke, sampai kelulusan. Tapi
Tapi ada yang menarik gini kan ya, yang sangat terkenal biasanya deng Itu yang ditunggu anak-anak. Weh, tahu tak apa-apa? Ya, marching band. Nah, berarti kan kita akan mulai berbicara tentang ekskul. Betul bisa sih. Jangan berdua Bu, kalau ngobrol kayak gitu. Cari teman ya. Iya, nambah teman dulu ya. Mister Eka, jangan di belakang kamera aja ya. Mister Eka, gabung dengan kami ke sini. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang ekskul. Siap? Oke. Papa Mama, jadi ceritanya tuh kami bertiga di ruangan ini. Mister Eka tuh sibuknya di belakang kamera. Kitanya ngobrol-ngobrol santai di sini. Yuk gabung yuk. Oke, asik ya. Oke. Ada apa mesti panggil ke sini? Seharusnya kan saya cuma di belakang. Ini kebiasaan Mister Eka menjadi manusia di belakang layar. Kalau sekali kita tampilkan ya. Oh iya. Siapa tahu ya Bapak Mama, Mister Eka tuh yang mana sih gitu kan ya. Ini tuh sudah mencapai tahap di mana pembicaraannya itu mulai yang diharapkan anak-anak, orang tua mulai penasaran. Hadiah. Wah, senang ya kalau hadiah ya. Hadiahnya ekskul. Iya. Oh iya benar. hadiahnya ekskul. Karena udah lama banget nggak ada ekskul. Betul Miss. Terakhir kita ekskul itu di tahun pelajaran Sampai lupa. 2019-2020 gitu Oh. Miss. Ya, cuma di semester 1 saja ya Bu ya waktu itu. Ya. Semester 2 kita mau berjalan, datanglah saudara kita. Oke. Tapi jangan khawatir ya. Oke, karena dimulai bulan Agustus ya, mulai bulan Betul. Agustus nanti ekskul akan mulai berjalan. Kita berdoa bersama-sama semua keadaan itu tetap baik adanya, sehingga semua rencana kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan dengan baik semuanya. Oke, supaya nggak penasaran nih, Mister Eka, ekskulnya apa saja sih? Biasanya yang paling ditunggu-tunggu itu yang suka rame di jalanan itu ya Bu ya. Main pukul-pukulan. Alias Pukul-pukulan. bukan pukul-pukulan ini ya, tapi pukulan Alat musik. musik, yaitu marching band. Papa Mama, marching band tetap menjadi kebanggaan sekolah kita, maka itu akan menjadi ekskul unggulan SD Talenta. Ya. Tepuk tangan dulu. Weh, Papa Mama yang di rumah, suaranya mana? Bagus, terima kasih. Terima kasih. Papa Mama di rumah juga mulai mengingat, oh iya dulu ada marching band ya, dulu lomba, oh dapat juara ya. Nah, kita akan memulai itu kembali. Kemudian yang tak kalah menarik juga, yang selalu ada lomba juga, Apa itu tuh? seni tari, Miss. Nah, Yeay, seni tari di asik. sini kita tidak hanya akan melihat bagaimana tarian-tarian modern, tapi juga tradisional. Kita lihat kemarin di KTP. Benar sekali. Ayo Papa Mama, kalau pengen nonton lagi, lihat ya di YouTube sekolah kita tentunya. Itu sekolah talenta. Kemudian ada seni rupa, kemudian ada futsal, kemudian ada kungfu, bulu tangkis, English Club. Ini untuk mendukung tadi Miss pembelajaran bahasa Inggris yang udah ada di kelas tadi. Iya, benar sekali. Itu kemudian ada dokcil alias dokter kecil. Membantu ya dia saat Membantu, upacara ya Bu ya betul. dia ya. Setidaknya anak-anak itu mulai belajar pentingnya kesehatan. Iya. Dan bagaimana mereka membantu orang lain untuk menanamkan kesehatan dalam diri mereka. Sip. Kemudian ada IT Club. Ini juga menjadi supporting unit bagi pembelajaran TIK di kelas dan juga tadi yang disebutkan di atas kode KIDO. Ya, kode KIDO. Kemudian ada Science Club, kemudian ada modeling. Modeling ada ya di KTP ya. Nah, Ada. itu udah ada hasilnya ya. Ada hasilnya Ini itu. special ya, berlenggak-lenggok. Kayaknya model-model kelas internasional itu ya. Iya, padahal itu anak-anak kita gitu kan. Selanjutnya itu ada teater. Kalau mama ingat itu dulu sebelum pandemi, ketika perayaan Natal ataupun kegiatan sekolah, itu selalu ada teater mini lah, pendek ya, yang dilakukan oleh anak-anak. Salah satunya ini, Papa Mama, yang menjadi pengajarnya. Oh iya, dulu saya ngajar Betul, teater. kan? Kemudian karate, ya, karate dan juga pramuka serta paskibraka. Dua hal di belakang ini itu juga berdampingan erat dengan tadi yang di depan, pengembangan atau penguatan profil pelajar Pancasila. Balik lagi, Balik lagi, ya. karakter penting sekali. Apapun yang kita lakukan, baliknya Karakter. Oke. Nah, Papa Mama banyak kan ya
kita sampai menunggu Mister Eka menyebutkan apa saja ekskulnya. Banyak ternyata ya. Karena memang sekolah talenta itu anak-anaknya itu multi talent sesuai dengan namanya, talenta. Talenta kan tagline-nya juga jelas. When talents grow. Jadi terfasilitasi juga. Apalagi aku tuh happy banget cuma ini senang banget karena anak-anak itu akan masuk gitu. Jadi rasanya itu apa ya? Bahagia ya. Bahagianya tuh tidak bisa mencoba untuk menutupi parenting itu kayaknya formal gitu, nggak bisa. Tetap kelihatan happy-nya. Dan jangan lupa, biasanya kan anak-anak itu papa mama udah jemput gitu kan ya. Terus tapi, oh masih ada nih yang perlu didampingin lagi. Nah itu tetap ada ya pendampingan lebih dari para guru-guru kepada anak-anak itu ya. Dan kalau berenang bagaimana nih? Nah, berenang. Gimana papa mama? Mau ikut berenang dengan anak-anak? Jadi Bu Kristi dan Miss Asti, berenang juga kita akan mengadakannya kembali. Namun tetap kita melihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah, karena kesehatan dan keselamatan anak itu yang paling utama gitu. Kesehatan dan keselamatan itu adalah yang utama. Nah, pasti akan berhubungannya dengan prokes nih. Betul. Nah, ngomong prokes sekalian Miss. Sekalian jelaskan aja. Karena saya sudah ditunggu kamera di belakang kan, biar sekalian saya habiskan nih. Jadi papa mama, meskipun anak-anak sudah masuk ke sekolah, protokol kesehatan itu menjadi yang utama pula ya, bahwa anak-anak ke sekolah harus tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa tisu, dan keperluan-keperluan kesehatan yang lain. Begitu ya Bu ya? Ya, walaupun sekolah tetap menyediakan, hanya kalau itu barang-barang tersebut dibawa anak itu sangat dekat dengan anak akan lebih memudahkan. Begitu. Ya, akan lebih memudahkan anak. Selain itu, selain mereka harus melakukannya atau membawanya dari rumah, kemudian selama istirahat, selama kegiatan pembelajaran di sekolah, tetap anak-anak akan melakukan yang namanya protokol kesehatan. Guru-guru itu akan selalu cerewet kalau ada kerumunan, ya pasti langsung didatangin, ayo jaga jarak dan lain sebagainya. Itu pasti akan dilakukan. Jadi papa mama jangan khawatir, meskipun anak-anak masuk 100%, kesehatan dan keselamatan tetap menjadi perhatian utama dari sekolah. Begitu. Benar sekali. Nah, tapi ada sedikit yang berbeda ini. Anak-anak kan udah lama belajar biasanya di rumah, terus mulainya itu agak siang dikit gitu kan ya. Nah, tadi kalau udah jelas anak-anak itu prokes itu diutamakan, oke, semuanya, termasuk alat tulis, semuanya itu wajib ya, itu wajib bawa dari rumah sehingga tidak akan ada istilah pinjam meminjam. Betul. Nah, supaya siap nih, anak-anak itu sekarang akan mulai masuk jam berapa? Ya. Gimana Bu? Untuk tahun ajaran ini, untuk tahun ajaran 2022-2023, anak-anak akan mulai masuk pukul 7. 7. Iya. Jadi serentak dengan kakak-kakak SMP dan SMA. Begitu. Ini kedengaran nggak? Ada suara teriakan dari rumah? Ya. Iya, ianya itu ya bahagia. Bisa bangun pagi, Bisa ketemu bangun guru. pagi. Jadi ingat ya, kalau misalkan sampai di sekolah itu sudah melebihi dari jam 7, apalagi sudah mulai pembelajaran, di depan itu biasanya ada renungan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi. Nah itu kalau sampai terlambat, wah ini sudah ada bagian kesiswaannya yang akan menertibkan kayak gitu. No terlambat. Karena apa ya? Terlambat. Benar. Mandiri, anak-anak yang mandiri itu nggak perlu dibangunkan orang tua ya. Jadi kalian karena senang ya Bu ya datang ke sekolah, pembelajarannya menyenangkan, bermakna, maka no, tidak ada keterlambatan ya. Jam 7 kurang dari jam 7 itu sudah ada. Apalagi bagus lagi kalau biasanya kita tuh datang itu apa ya 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Karena kalau orang datang terlalu mepet itu ini loh istilahnya apa, deg-degan, ngos-ngosan terus nanti nggak siap, fokusnya berkurang saat pembelajaran, oke? Tapi pastinya anak-anak semangat mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti semangat Miss Asti, karena sudah lama tidak bersama-sama di sekolah ini. Benar, ketemu teman, ketemu guru, melakukan kegiatan yang secara langsung itu amazing.
Apalagi kemarin kita melihatnya dari kegiatan kita itu ya, anak-anak luar biasa sekali juga. Keren. Tentang seragam, Papa Mama sampai saat ini masih sama ya. Aturannya seperti apa, seragam yang digunakan anak ada di Oke. Miss Asti, Mau ya? saya sudah boleh pergi. Loh, mau pergi kemana? Biasa. Oh, di belakang kamera aja. Iya. Oh, jadi intinya memang kita sudah menyampaikan semua poin inti. Fokusnya sudah kita sampaikan semuanya, termasuk ekskulnya seperti apa, guru pengajarnya, semuanya juga ada di dalam handbook. Oke, sanksi-sanksinya, dan tentunya kita akan ada minta aja, kita akan tutup bareng-bareng di sini. Saya mintanya ada apa? Quotes penutup dari masing-masing dari Mr. Eka selaku kesiswaannya. Itu ada pemantapan apa? Nah, oke. Nanti dari saya, terus nanti dari Ibu Christine ya. Karena kita udah beres sebenarnya parentingnya. Gak kerasa ya? Wah, perasaan tadi lama, Mas. Kok kayak bentar. Jadi mama-mama jangan kaget ya kalau Miss Asti dari tadi kok nyebutnya Mr. Eka kok kesiswaan, bukannya Mr. Eka kurikulum. Nah, tahun ajaran ini kami bertukar ya. Sweet. Biar sama-sama mengalami, sama-sama berkembang ya. Yang kemarin Miss Asti mendampingi siswa, saya di bidang kurikulum, sekarang bertukar supaya pengalamannya sama dan semakin mampu mengembangkan sekolah ini ya Bu ya. Saya setuju. Iya. Oke, ada quotes untuk Bapak Mama sebelum kita closing ini? Coach, wah harus mikir dulu Miss Asti. Oh, kayaknya dari saya dulu aja ya. Kalau dari saya mengajak Bapak Mama, mari kita dukung SD Talenta untuk menjalankan kurikulum merdeka. Hubungannya apa? Kurikulum kan? Kurikulum merdeka. Kembali lagi kita akan menguatkan tentang karakter. Jadi izinkan putra-putri kita semuanya untuk mengalami kesulitan mereka, untuk menghadapi masalah mereka. Karena bagaimanapun juga mereka perlu berproses. Kalau hal-hal kecil ya Bu ya, Mr. Eka ya, langsung apa-apa dibantu, anak-anak kita tidak mengalaminya, maka kemandirian karakter yang baik itu nanti bukan berarti tidak akan terwujud, tapi akan lebih sulit terwujud ya. Izinkan anak-anak untuk menikmati, mengalami, berproses dengan berbagai macam permasalahannya. Ya, kita sebagai orang tua mendampingi, menguatkan dan percaya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak hebat yang mampu menyelesaikan semuanya dengan baik dan dengan penyertaan Tuhan tentunya. Sudah terpikirkan? Iya, sudah dong. Oke, silakan. Tadi kan berkenan ke kurikulum, sekarang kesiswaan, tentunya tentang kegiatan anak-anak. Papa Mama, jangan pernah takut untuk membiarkan anak-anaknya berkegiatan bersama teman-teman di sekolah, ya. Karena sekolah sangat concern dengan kesehatan serta keselamatan anak. Selain itu, Papa Mama harus yakin dengan kemampuan, dengan apapun yang dimiliki oleh anak-anak. Karena anak-anak itu semuanya hebat, semuanya punya skill. Tinggal bagaimana kita memberi dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai hal agar skill-skill mereka, talenta-talenta itu berkembang bersama kami di SD Talenta. Yes, mantap hubungan kesiswaannya. Nah, sekarang Bu, gong Bu. Ini rangkuman. Ya, biasa ya, ada ya penarikan kesimpulan, Tit. Yuk, silakan Bu. Ya, harapan kami dari SD Talenta itu sangat memohon kerjasama dari orang tua, kerjasama dari mama dan papa untuk bisa membahagiakan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Segala hal, masukan, dan saran kami sungguh menerima demi perkembangan sekolah talenta, khususnya SD Talenta yang kita cintai bersama. Oke. Anak-anak bahagia itu penting banget. Betul. Ya, makanya sekolah dengan orang tua itu perlu bersinergi kerjasamanya. Betul. Dan karena kan memang kurikulum merdeka itu tujuannya membuat anak bahagia. Asik. Oke. Nah, Bapak Mama langsung penasaran juga. Ini Miss, jadwal-jadwalnya gimana? Ada kegiatan-kegiatannya apa saja? Di mana Mr. Eka? Ada di handbook. Oke, handbook. Terus Bu, ini wali kelas anak saya siapa? Ini yang ngajar ini siapa? Ada di mana Ibu? Tertulis di handbook. Jadi kesimpulannya, tolong Papa Mama silakan untuk membaca handbooknya
dari awal sampai akhir semuanya, dan semoga cukup membantu untuk kita semuanya. Nah, jangan lupa ya, besok semuanya itu wajib hadir di parenting class, bertemu dengan para wali kelasnya, dan tentunya tahu ya kegiatan dan program-program yang ada di kelasnya. Betul. Kita Oke. harus bersinergi antara sekolah dan orang tua. Benar sekali. Dan saat itu juga yang terpenting, mama dan papa akan tahu anaknya ada di kelas berapa, didampingi oleh guru siapa. Ini Maka yang ditunggu. diharapkan wajib ikut parenting di sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada mama dan papa. Oke. Dan orang tua itu kalau hadir di parenting dan tidak terlambat ya, tepat waktu mengikuti dari awal sampai akhir, selain itu bentuk respect, kerjasama, dan itu juga menunjukkan bahwa orang tua itu peduli bukan hanya pada sekolah justru, tapi pada anaknya. Karena apalagi yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan sekolah, itu ujung-ujungnya bermuara untuk apa? Untuk anak-anak kita. Ya kan Bapak-Bapak? Setuju ya? Oke, thank you. Bu Christine, Mr. Eka, cukup atau mau menambahkan sesuatu? Cukup bisa kan besok masih ada lagi. Oke. Penjelasannya lebih rinci lagi. Yes. Kalau cukup, terima kasih Bu Christine sudah bergabung dengan kita di sini. Mr. Eka, thank you. Kembalinya atau di belakang kamera nanti aja, mematikan kameranya ya. Siap. Oke. Papa Mama, terima kasih sudah hadir di Parenting Umum SD Talenta. Kami berharap Papa Mama semuanya mampu bersinergi, bekerja sama dengan kami semuanya, dan tentunya kita semua akan melakukan yang terbaik untuk putra-putri kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Talenta School, where it's all begun. Here is the place of nursery for all kinds of great talents. Pagi, Bang. The homey, friendly, and energetic school. We care of their character, passion, and talent. Where all great talents are shaped to be excellent generation. We grow their tolerant, empathy, and personalities. We dig out their potential. We paint and color their brighter future. We serve our best talent with care, love, passion, and best facilities. Grow beyond together with us. Talenta School. When talents grow.